Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Perahu cepat di Merauke dihantam ombak, 3 penumpangnya selamat dan 1 hilang. Motor tabrak motor di Kerom, 3 pengendara tewas. Masih banyak ASN di Merauke yang menjadi bacalek belum mau mengundurkan diri. Salah satu keluarga korban masih terus menunggu dan berharap Ramli ditemukan dalam keadaan selamat. Perahu yang Ramli tumpangi tenggelam minggu lalu. 3 nelayan menyelamatkan diri dengan berenang hingga ke tepian. Namun Ramli bernasib malang, hingga berita ini disusun ia belum ditemukan. Keluarga korban baru mengetahui musibah tersebut Senin lalu karena tidak ada jaringan telekomunikasi, kecuali menggunakan telepon satelit. Berangkat dari Kamolong itu hari Sabtu. Jam berapa itu? Sekitar jam-jam 8. Menggunakan apa dia? Dia menggunakan speedboat. Di atas speed itu ada berapa orang, Pak? Ada 4 orang. 4 orang ya. Dia tenggelam, yang dihantam gelombang. Gelombang ya. Nah, dari 4 di atas speed itu berapa yang diselamat itu? Ada 3 orang. Siapa-siapa saja, Pak? Belum diketemukan. Satu yang belum ketemu. 4 orang semua ya di atas speed. Terus 3 yang sudah selamat ya? Sudah selama yang 3. Yang 3. 1 orang ini belum diketemukan sampai sekarang. Yang 1 orang ini, nama siapa itu? Ramli. Yang 3 sekarang itu masih di mana, Pak? Masih di darat. Masih di darat ya? Ya. Yang 3 itu berhasil selamat seperti apa? Diselamatkan atau berenang, Pak? Dia berenang ke pinggir. Ke pinggir. Ya. Oh, memang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tepian pantai itu. Sekitar 2 jam kah dari speak itu. Waktu Dari menyelam itu ya? Menuju darat toh. Itu kejadiannya malam apa sore? Sore. Sore ya. Perahu cepat berpenumpang 4 nelayan terbalik dihantam ombak ketika hendak ke Merauke, membawa kepiting hasil tangkapan. Sepekan terakhir cuaca di perairan Arafura, Papua Selatan sangat buruk. Angin kencang menyebabkan gelombang tinggi mencapai 4 meter. Saat ini tim SAR masih berada di lokasi untuk mencari korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor terjadi Selasa kemarin di Jalan Trans Papua, Arso Swakarsa, Kabupaten Kerom. Kecelakaan terjadi saat pengendara motor yang berboncengan melaju dari Arso Kota menuju ke Arso 1. Dari arah berlawanan melaju pengendara motor yang juga berboncengan dengan kecepatan tinggi, sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di tempat dan 1 orang luka berat. Kejadian tersebut diawali oleh kendaraan yang dari arah kota, dari arah Jayapura atau ke arah Koya sana, yang satu dari arah Kerom, dan terjadi laka lantas yang disebabkan oleh miras. Pengendara motor dengan dipengaruhi miras, dan masih ada lagi barang buktinya 1 botol miras yang masih ada di TKP, dan dia yang kurang menguntungkan posisinya. Walaupun posisinya agak ke tengah, tapi dia mencuri astengah itu sudah lewat sekitar 5 cm di situ titik di poinnya, tempat tabraknya itu mengakibatkan orang lain luka dan meninggal dunia. Dalam kecelakaan tersebut, 3 pengendara sepeda motor tewas di tempat, sementara 1 orang kritis. Hasil pemeriksaan polisi, salah satu pengendara mengonsumsi minuman keras karena ditemukan 1 botol minuman beralkohol di dalam kantong plastik jok motor. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6 Selasa kemarin mengguncang Kabupaten Kerom. Getaran gempa juga terasa hingga kota Jayapura, Wamena, dan Kabupaten Jayawijaya. Hasil analisis BMKG, pusat gempa berada pada jarak 79 km barat daya Kerom dengan kedalaman 10 km.
Koordinator Bidang Observasi BMKG Jayapura, Danang, mengatakan gempa bumi tersebut merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Laporan yang kita terima dari masyarakat, gempa ini berdampak dirasakan oleh masyarakat di Wamena dengan skala 3 MMI, kemudian di Kabupaten Kerom merasakan gempa ini dengan skala 3 MMI. Dan di wilayah Kota Jayapura pun merasakan gempa bumi ini dengan skala 2 sampai 3 MMI. Kemudian dari hasil monitoring BMKG wilayah 5 Papua, belum ada aktivitas gempa bumi susulan yang dihasilkan akibat dari gempa bumi ini. Meski kekuatan gempa cukup besar namun tidak berpotensi tsunami. Selain itu juga tidak ada laporan kerusakan bangunan dan korban yang luka. Dari Kota Jayapura, Papua, Arthur melaporkan. Berarti 2 bulan itu kalau lewat, berarti kami akan tembak pilot. Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan ancaman pembunuhan terhadap pilot Susi Air yang disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya hanya untuk mencari sensasi. Menurut Faizal, KKB yang ada di Papua terdiri dari berbagai macam kelompok dan ancaman pembunuhan pilot Susi Air bukan dari kelompok Egyanus Kogoya, melainkan dari kelompok Jeffrey Pagawak. KKB pimpinan Jeffrey Pagawak saat ini berada di Papua New Guinea. Bahwa sesungguhnya kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua ini terdiri dari berbagai macam kelompok, tidak satu kelompok. Jadi sebetulnya yang menyatakan dan menyampaikan ultimatum itu bukan dari kelompok Egyanus Kogoya. Kelompok itu adalah kelompok Jeffrey Pagawak. Nah, dan yang mengupload hal tersebut itu dari kelompok yang lain lagi, ya, itu dari kelompok yang lain lagi. Itu akunnya itu atas nama NT, di mana NT itu adalah kelompok dari Intan Jaya. Nah, jadi ini ada beberapa kelompok yang memang mungkin mencari momentum dari kasus penyanderaan pilot sehingga menyampaikan berita-berita yang sesungguhnya secara kelompok juga sudah tidak dapat dipercaya. Sampai sekarang dari hasil penyelidikan kami bisa pastikan bahwa pilot dalam keadaan sehat. Itu kami bisa pastikan sampai hari ini. Ya. Faizal Ramadhani juga memastikan kondisi pilot Susi Air Philip Mark Mertens saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Sudah 5 bulan pilot Susi Air disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga. Upaya penyelamatan pilot belum berhasil karena negara selalu mengedepankan pendekatan keluarga dan adat. Arthur melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan.